Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi di programnya Nadi Media. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibda Warji. Beliau adalah Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Kita akan membahas berbagai hal terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya terima kasih Komandan atas kehadirannya, sudah memenuhi undangan kami di tengah-tengah kesibukan Komandan, tapi berkenan untuk menghadiri undangan kami. Kabarnya sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Meskipun sering hujan panas, tapi alhamdulillah sehat. Iya, kayaknya cuaca juga lebih sering dingin ini. Iya, berubah-ubah Mas Reza. Makanya sebagai warga Nganjuk kita harus berhati-hati menjaga kesehatan. Betul. Apalagi kalau Nganjuk anginnya luar biasa. Anginnya luar biasa. Iya. Ya, kali ini kita akan bahas soal pengamanan Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru, nggih. Atau biasa disebut Nataru begitu. Nataru ya. Nah, kebetulan kalau Natalnya sudah. Tapi kalau kali ini kita menggunakan sandi, yaitu Ops Lilin Semeru 2022. Operasi Lilin Semeru 2022. Iya, betul. Nah, dalam Operasi Lilin Semeru 2022 ini, bagaimana kesiapan dari Polres Nganjuk saat ini, Komandan? Ya, jadi Polres Nganjuk saat ini menyiapkan baik fisik berupa bangunan atau sarana-sarana lain yang akan digunakan selama pelaksanaan Ops Lilin Semeru 2022 maupun kesiapan dari personel, Mas Reza. Siap. Jadi sebelum melaksanakan operasi itu kita dahulu dengan yang namanya Latpraop, latihan operasi praoperasi. Jadi itu digunakan untuk memberikan pemahaman, memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh personel Polres Nganjuk utamanya dalam melaksanakan kegiatan operasi Lilin Semeru 2022 ini. Terus kemudian secara sarana dan prasarana mungkin kita menyiapkan jalan dengan koordinasi dengan pihak terkait di Nganjuk, juga menyiapkan pos-pos yang dibutuhkan. Demikian. Siap. Jadi sebelumnya sudah disiapkan ada praoperasi. Iya pasti. Nah, termasuk yang disiapkan adalah kesiapan personil begitu. Personil ya. Kalau personil yang diterjunkan dalam pengamanan ini berapa, Komandan? Ya, kita alhamdulillah all out ya. Kalau namanya operasi yang sifatnya terpusat seperti ini, kita harus benar-benar laksanakan dengan penuh. Jadi kita melibatkan untuk Polri sendiri sekitar 750 orang. 750. Iya, kemudian juga dibantu dari unsur lain, dari rekan-rekan TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari BPBD, karena kita juga seringkali ada bencana ya, kayak kemarin yang pohon tumbang segala macam kan. Betul. Kita harus melaksanakan bersama BPBD. Kemudian dari Pemda ada Pol PP, ada Linmas, dan ada Pramuka, Dinas Kesehatan. Jadi banyak yang terlibat, Mas Reza. Tidak hanya Polri aja. Iya, betul sekali. Itu kalau di total berarti tidak hanya 750. Iya, pasti lebih. 1000 lebih. Iya, gitu, pasti 1000 lebih. Karena tersebar di berbagai macam pos. Siap. Selain personel ada juga pos yang disiapkan. Yang disiapkan. Itu ada berapa pos dan jenis-jenisnya apa saja? Jadi kalau saat ini kita yang diutamakan itu namanya pos pelayanan, Mas Reza. Pos pelayanan. Pos yang kita tempatkan di Pujahito. Di Pujahito. Jadi di situ itu ya kita kan masih ini dalam rangka suasana belum 100% COVID-19 hilang dari bumi Indonesia ya. Siap. Makanya kita fokus juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya vaksin. Ya, kita vaksin. Artinya di pos itu juga disediakan gerai vaksin begitu? Vaksin, ya gerai vaksin. Yang itu nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang berdinas dari Bayangkara Nganjuk. Jadi dari Polres Nganjuk menyiapkan gerai vaksin untuk masyarakat Nganjuk. Barangkali yang mau vaksin, monggo silakan datang di pos pelayanan Pujahito. Jadi nanti kita akan mulai pagi itu sudah dilaksanakan. Sudah buka. Nanti kita daftar sampai
jam dinas sampai jam 3 sore. Kita tunggu, monggo masyarakat Nganjuk apabila belum vaksin, baik 1, 2, 3 atau booster ya, yang ketiga kan disebut booster. Ya, booster. Jadi bisa datang ke pos pelayanan di Puja itu. Jadi pos pelayanan itu digunakan nanti gabungan dengan dinas kesehatan yang itu perwakilan dari masing-masing puskesmas. Kayak hari ini dari Puskesmas Gondang. Itu juga kalau masyarakat Nganjuk misalkan mau check up kesehatan atau mungkin sekedar obat-obatan ringan gitu ya, bisa silahkan datang. Artinya layanan kesehatan juga ada di situ. Ada. Kalau layanan kesehatan 24 jam. Hanya di pos Puja itu atau di pos lain juga ada. Kita fokuskan untuk layanan kesehatan karena kita yang disebut posyan itu hanya di satu tempat, yaitu di Puja itu. Nanti kalau di Jalan Ayani itu ya, Simpang Ayani Jaya Stamba itu kita sebut sebagai pos terpadu. Pos terpadu. Ya, pos terpadu itu merupakan gabungan. Jadi kalau kita misalkan ada musibah atau bencana, nanti yang digerakkan dari pos terpadu. Jadi di situ ada Pol PP, ada Dishub, ada BPBD, ada Dinas Pemadam Kebakaran. Di situ semuanya kita siapkan posnya di pos terpadu. Termasuk nanti pada saat malam tahun baru kan otomatis yang datang ke Nganjuk itu atau rekan-rekan yang merayakan tahun baru di kota pasti kan akan ramai. Nanti kita gerakkan sama-sama dari pos terpadu itu. Kemudian yang lainnya yaitu pos pantau, pos wisata. Pos wisata kita tempatkan di 2 tempat, yaitu di Sedudo dan di Tral di Taman Rekreasi Nganjuk Ladang. Iya. Kemudian pos terpadu yang tadi ya, Ayani tadi. Hanya di Ayani ya, Unan ya. Satu berarti. Iya, kalau pos terpadu itu di Ayani aja. Karena itu untuk konsentrasi rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan tugas supaya kita tidak campur aduk gitu. Jadi pos wisata apa istilahnya tadi? Pos wisata. Iya, pos wisata ada 2. Di Sedudo sama Sedudo. Di Tral. Iya. Kemudian ada lagi pos PAM. Pos PAM itu kalau daerah-daerahnya yang macet. Kita kan tahu ya titik macetnya Nganjuk. Misalkan di Kertosono, kemudian kalau di Diponegoro kan kita fokus PAM dalam rangka pelaksanaan Natal kemarin ya. Jadi ada pos PAM itu ada 3, yaitu di Kertosono, di Diponegoro dan di terminal Nganjuk Ladang. Di terminal Nganjuk Ladang. Kemudian ada juga pos pantau. Pos pantau itu kita ya memberikan pelayanan di tempat-tempat konsentrasi massa, misalkan di Barong. Di Barong itu Warujayang ya, itu kan penyeberangannya juga lumayan ramai. Kemudian di stasiun kereta api, kemudian di stasiun Kertosono, Eksitol dan pos pantau Wilangan. Perbatasan barat dan timur. Jadi seperti itu Mas Ramza. Di Wilangan ada juga ya? Ada juga, itu namanya pos pantau. Eksitol juga ada. Ada, iya. Kalau di pos pantau ini hanya sebatas mantau aja, nggak ada pos pantau itu kan kita karena di situ dimungkinkan untuk konsentrasi massa kayak misalkan di stasiun kan orang hilir mudik menggunakan kereta otomatis ada peningkatan. Di terminal juga seperti itu. Kemudian kalau di Kertosono, Barong itu merupakan black spot. Jadi daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Nah, kalau di Kertosono kan rawan macet, kita dekat dengan Mengkreng kan. Seperti itu kalau misalkan pada saat seperti ini meskipun kita sudah ada tol, tapi di situ juga ada namanya Bang Juri. Bang Juri itu pos Bang Juri. Jadi Jombang, Nganjuk, Kediri. Itu gabungan. Perbatasan 3 wilayah. 3 wilayah. Pos-pos tersebut dari semua jenis tadi Komandan itu buka 24 jam begitu ya? 24 jam. Iya, gantian kita. Ada shift-shiftnya. Kalau satu orang harus jaga 24 jam kasihan. Enggak, kita cuma 8 jam. Jadi shift-shiftan jam. Iya, jadi kita selama 8 jam ada 3 regu jadi gantian. Iya, gantian. Dan di masing-masing pos terdiri dari Polri, TNI, ada yang dari Pol PP, Dishub. Ya, tapi ya masing-masing juga, kan nggak semuanya Dishub bisa gabung, misalkan kayak di pos pelayanan nih, kita pos pelayanan khususnya di kesehatan aja, karena kesehatan sama Polri sama TNI kita di situ. Tapi kalau pos terpadu nanti ada di situ semua. Kalau di pos pelayanan ini enak nih masyarakat kalau yang
jauh, harus vaksin ke rumah sakit, ke lebih nyantai, puskesmas, bisa lebih dekat. Lebih dekat. Memang makanya kita himbau pada masyarakat dalam rangka untuk menuntaskan ya, bagaimana kita menuntaskan COVID-19, ya kita berupayalah semaksimal mungkin, monggo yang belum misalkan vaksin, baik dosis 1, 2 maupun 3, dipersilahkan datang di pos pelayanan Puja itu. Dan gratis. Gratis. Ya, gratis. Tinggal datang bawa KTP mungkin ya? Bawa KTP aja, bawa KTP. Karena dari KTP kan nanti bisa diketahui dia sudah dosis berapa gitu. Siap. Soal macet tadi gimana? Di Kertosono ya? Terus selain Kertosono, kalau di wilayah Nganjuk ini di mana saja titik-titik yang perlu kita waspadai? Sebenarnya ya hanya di persimpangan rel kereta api sebenarnya. Tapi nggak terlalu macet. Kayak di Wilangan misalkan ya, perbatasan Wilangan itu dulu sangat macet sekali. Tapi saat ini kan sudah lumayan terurai ya, tidak terlalu macet. Tapi ya apapun yang terjadi di sana juga ditempatkan pos pantau. Kemudian kalau di Kertosono ya karena persimpangan antara Nganjuk Kediri masih ada rel kereta api, nanti terkadang ekornya sampai ke Nganjuk. Ya, makanya kita lakukan juga namanya alih arus. Jadi kita untuk antisipasi Mas Romsa. Antisipasi jangan sampai nanti benar-benar pada saat ada peningkatan arus nanti kita tidak siap. Makanya kita siapkan alih arus. Tapi kalau dari analisa sementara, kira-kira tahun baru kali ini akan ada kemacetan atau tidak? Kalau kita berdoanya tidak ada kemacetan. Tapi namanya polisi, ya, kita harus memprediksi dari kemungkinan terburuk. Jadi kita alih arus itu. Jadi sudah kita siapkan, utamanya yang dari tol Begadung ya, dari tol Begadung. Dari Begadung. Itu kalau semoga aja tidak ya Mas Remsa. Kalau misalkan nanti terpaksa harus dialihkan, itu kita sudah pasang banner. Jadi di sana sudah ada banner yang menunjukkan harus kemana gitu ya. Jalur alternatif. Iya, jalur alternatif. Misalkan pada saat di Kertosono sana ada macet. Dari Begadung, kita nanti dari exit tol itu kita kan harusnya kalau ke kota ke barat gitu ya. Ke barat maka di simpang 4 Begadung itu nanti kita luruskan dulu. Ke barat lagi? Ke barat lagi sampai ke terminal. Karena apa? Karena di Mangundikaran itu ya, dulu kan nggak macet di situ. Di sekarang ini sering terjadi kemacetan, kenapa? Karena di Mangundikaran itu jalan utamanya yang dari utara itu cukup ramai. Utamanya karena orang yang mau masuk maupun keluar dari tol. Ya, di sana yang itu Jalan Barito itu ya? Iya, Jalan Barito itu. Jadi itu sekarang kan makin panjang ya. Di situ itu makanya pada saat nanti benar-benar rame gitu ya, kita tutup dulu di simpang 4 Begadung. Ya kita arahkan ke barat untuk antisipasi agar di Mangundikaran itu tidak terjadi arus yang panjang. Utamanya roda 4 sih. Kalau roda 2 nggak masalah. Kemudian dari barat nanti tembus di baratnya terminal. Kalau kamu mau ke kota kan tinggal belok ke kiri. Kalau ke mana itu, misalkan ke Bagor atau ke arah barat Solo Wilangan Solo itu tinggal belok kanan. Jadi itu. Kemudian yang dari exit tol lagi ya, exit tol lagi. Kalau mau ke Surabaya kita atau mau ke Kediri ya, mau ke Kediri jangan belok kanan, tapi dibelokkan kiri dulu. Belok kiri. Belok kiri. Nanti bisa lewat Worongoto atau Peserut. Worongoto. Tapi kalau Worongoto itu memang itu jalannya kan tidak selebar kalau lewat Peserut. Makanya kita himbau untuk lewat Peserut. Jadi nanti di pos Peserut itu bisa belok kanan, kemudian masuk lagi ke Mastrip Timur ya Pak, Mastrip Timur disebutnya itu yang simpang itu. Nanti tinggal belok kiri arah Kediri. Kemudian kalau ke Surabaya itu banyak jalan alternatif. Ya, jadi kalau misalkan di Mengkreng sana terjadi kemacetan misalkan ya, kemacetan yang cukup parah misalkan, maka nanti di Baron itu kita bisa alihkan ke kiri. Belok kiri nanti bisa tembus ke Jatikalen sampai Ploso Jombang. Demikian juga nanti kalau di Kertosono
Di Kertosono kalau kita lurus macet, maka kita bisa belok kiri juga. Nah, untuk yang ke arah Kediri bisa di Jogomerto. Jogomerto belok kanan kan nanti bisa tembus ke jembatan Kelutan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi itu alih arus yang sudah disiapkan ya sudah kita siapkan nanti alih arus. Ya semoga aja enggak. Ya semoga aja, tapi tetap kita siapkan. Insya Allah untuk banner alih arus, kemudian papan petunjuk kita sudah siapkan. Sudah dipasang. Termasuk plotting anggota barangkali terjadi seperti itu, insya Allah kita sudah siap. Untuk mengurai kemacetan iya, itu ya. Betul sekali. Nah kalau khusus pada malam tahun baru Komandan, itu khususnya di kota, itu sudah ada rencana pengalihan arus malam juga, tahun baru itu biasanya kan konsentrasi massa ada di alun-alun. Ya kita siapkan persis seperti kayak Car Free Day. Ya kita tutup dulu di Jalan Ayani yang mau ke utara itu ya. Nanti kita untuk masyarakat yang dari Kediri itu namanya ring 1. Nanti kalau memang di situ tidak muat atau tidak cukup, kita bisa tutupnya di Simpang 4 Candi. Jadi untuk kendaraan besar atau roda 4 nanti bisa kita belokkan ke arah kiri, ke arah Guyangan. Tapi kalau misalkan di kota, acaranya di kota malam tahun baru biasanya kita tutupnya di Jalan Ayani, di Tugu Jaya Stamba itu. Tugu Jaya Stamba nanti bisa belok kanan, lewati Kebaya, kemudian kalau mau ke tol misalkan ya, mau ke tol bisa Timur Prima itu ke utara lurus kan. Utara ya, tinggal lurus saja nanti. Ya, seperti itu, atau mungkin lurus lagi ke Mastrip lebih longgar lagi. Iya, karena kan tidak melewati Simpang 4 Mangundikaran tadi. Betul. Karena Mangundikaran kan seperti saya sampaikan tadi, kalau ada kendaraan satu aja dia parkir di Mangundikaran ke utara itu ya, nanti di situ pasti sudah padat, susah untuk lewat, karena memang jalannya cukup sempit dan kalau rame ya agak susah. Jadi alih harusnya seperti itu. Nanti setelah ke barat, misalkan dari Jaya Stamba ke barat gitu ya, kan bisa lewat Bayangkara, bisa lewat ke barat lagi, lewat Gandu gitu seperti itu. Jadi untuk khusus malam tahun baru juga sudah disiapkan. Insya Allah sudah siap, mulai plotting PAM, personilnya, nanti siapa-siapa yang terlibat. Kita juga melibatkan elemen masyarakat. Jadi mungkin dari adik-adik pramuka, adik-adik dari dinas kesehatan, dari semuanya insya Allah sudah siap. Tadi kita ngobrol soal alih arus, soal macet. Kalau ngomong tahun baru itu biasanya kan kalau tidak salah sih peningkatan kriminalitas juga terjadi. Iya, betul sekali. Ini mungkin biasanya yang terjadi di Nganjuk itu bentuk-bentuk kriminal yang seperti apa? Jadi ada beberapa penekanan keamanan kita. Yang utama yaitu kita ini kan keamanan dan bencana. Utama bencana ya, kayak pohon tumbang. Soalnya sedang musim hujan kayak gini ya, nggak menentu. Terkadang hujan deras, angin, apalagi Nganjuk kan terkenal dengan kota angin ya maksudnya. Jadi untuk warga masyarakat Nganjuk barangkali antisipasi juga itu masalah bencana alam. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana atau mungkin naik motor segala macam harus hati-hati. Jangan sampai nanti kayak yang di Sukomoro kapan itu, misalkan pohon tumbang pas kita melintas, akhirnya harus ada korban. Jadi yang pertama bencana alam, kemudian kejahatan konvensional ya, konvensional. Ya namanya juga kebutuhan orang banyak ya, karena mungkin pengen membelikan baju baru anaknya segala macam, liburan akhirnya gitu gelap mata ya. Akhirnya yang seperti itu ya kita harus antisipasi sama-sama. Kemudian yang utama yaitu masalah Kamsel Tipcar Lantas, karena yang menggunakan jalan otomatis orang banyak ya kita harus juga berhati-hati, siapkan perangkat yang dibutuhkan untuk saat berkendara. Jangan sampai tidak menggunakan helm, menggunakan motor yang brong gitu. Kemudian yang tadi saya sampaikan COVID-19 belum tuntas loh ya, sepenuhnya. Makanya sama-sama saling waspada. Di mana-mana kalau kita berkerumun utamanya tetap kita himbau untuk menggunakan masker. Jangan lupa itu prokes itu juga penting. Kemudian ya mungkin
ada sedikit mungkin ya kayak kenaikan harga segala macam kan kita antisipasi jangan sampai mengganggu keamanan masyarakat itu. Kalau pada saat liburan kemudian di tempat-tempat wisata, kira-kira ada pembacaan atau analisa terjadinya pencopetan atau apa ya gitu. Pasti, makanya kita tadi saya sampaikan untuk di wisata ya kita tempatkan pos wisata ya tadi ya, ada 2 ya. Utamanya kita kan yang ramai sekarang di Studo ya. Studo yang terus ikon baru kita di Pral itu ya. Iya. Mungkin tapi kita belum tahu kepastiannya, mungkin Taman Nyawiji sebentar lagi ya. Oh iya, semoga saja. semoga segera selesai bisa dinikmati masyarakat. Iya, saya kemarin dengar kok katanya mau segera dibuka, tapi ya belum berani menyampaikan lah kira-kira kapan. Tapi ya di tempat-tempat tersebut kalau terjadi kerumunan massa pasti kita nanti akan hadir untuk bersama-sama elemen masyarakat lainnya untuk berusaha mengamankan. Utamanya di tempat wisata kayak Sedudo yang seperti tadi cuaca yang tidak menentu karena di sana tuh jalannya naik juga turun, kemudian licin atau bagaimana. Saya mohon untuk masyarakat tetap berhati-hati. Tapi di sana juga ada yang namanya pos wisata, jadi pos wisata Sedudo. Demikian juga yang di Teral. Jadi sudah disiapkan untuk posnya. Iya. Nanti gabungan dengan berbagai macam dari Polsek juga ada yang disiapkan di situ, di BKO kan di situ. Masyarakat kalau sudah di kerumunan massa gitu harus tetap waspada ya. Tetap waspada diri sendiri harus dijaga. Jadilah polisi untuk diri sendiri, Mas. Betul. Kalau kita ibaratnya aparat itu ya mau mengamankan bagaimana kalau masyarakatnya juga ceroboh. Betul. Ya, naruh motor sembarangan di depan rumah, kemudian ditinggal tidur. Kalau motornya hilang ya jangan menyalahkan lah. Meskipun kewajiban kita untuk mengamankan, tapi masyarakat juga harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Iya. Nah, biar sama-sama saling waspada, saling jaga diri. Iya. Nah, tadi Komandan sempat menyinggung soal knalpotbrong. Iya, gitu. Betul. Iya. Ini anak-anak muda biasanya malam tahun baru ya ada yang begitu. Ada. Jadi itu gini. Akan ditindak atau bagaimana, Komandan? Begini Mas Rizal. Sebelum kita melaksanakan Ops Lilin Semeru 2022, itu khususnya di Polres Nganjuk itu kita melaksanakan cipta kondisi. Ya, cipta kondisi itu untuk menciptakan suatu kondisi bahwa pada saat hari H pelaksanaan Ops Lilin dimulai itu kita sudah benar-benar siap. Jadi kita melaksanakan operasi yang namanya Operasi Jaya Stamba 2. Itu dilaksanakan kalau nggak salah kemarin tanggal 12 sampai tanggal 21 Desembernya. Jadi sasaran utamanya itu adalah yang pertama itu penggunaan knalpot brong dan kendaraan yang tidak spektek. Ini mohon maaf dari rekan-rekan mungkin sahabat muda ya, sahabat muda yang di Nganjuk ini terpaksa harus terganggu. Kenapa? Karena untuk knalpot brong itu sangat mengganggu, Mas Romsa. Sangat mengganggu. Orang benar ngelayer-ngelayer, indah memang bagi pemiliknya. Ya. Tapi untuk yang mendengarkan bisa terjadi bentrokan itu antar pemuda. Iya, bisa tersinggung. Apa itu saling ledek gitu ya. Nah, itu makanya kita laksanakan Operasi Jaya Stamba 2 dengan sasaran yang pertama yaitu knalpot brong dan kendaraan yang tidak spektek. Itu jadi, banyak yang di ini kayaknya. Alhamdulillah hampir 500 lebih kemarin. Nah, saat ini masih di Polres juga. Tapi dengan tapi insya Allah rekan-rekan kita juga menyadari kok bahwa memang itu sebenarnya sudah lama kita dengung-dengungkan untuk tidak digunakan. Tidak digunakan. Nah, terus kalau misalkan kendaraan dengan ban kecil itu kan berbahaya juga. Berbahaya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri loh. Bagi yang lain juga. Bagi orang lain juga. Kalau dia kecelakaan menabrak orang lain gimana? Iya kan? Makanya kita orang tua yang punya anak kecil atau punya anak yang belum cukup umur, kalau misalkan tidak bisa memberitahu anaknya, ya kita lah akhirnya yang turun tangan. Ya, kita amankan sementara. Nanti pada saat tanggal 3 Januari setelah perayaan tahun baru 2023 nanti bisa diambil maksudnya. Oh, boleh diambil? Boleh diambil gratis. Syaratnya gimana kemudian? Karena di situ tidak ada tilang. Tidak ada tilang, tapi cukup membuat pernyataan. Nah, jadi pernyataan itu nanti akan ditandatangani oleh orang tuanya, akan dimintakan tanda tangan oleh Pak Kapolsek, kemudian dari ini dan Ramil, dan
Bapak Kepala Desa kalau nggak salah. Ada itu. Terus selain itu dia harus membawa juga kelengkapan yang kurang. Misalkan kalau bannya kecil ya harus diganti yang standar. Kalau misalkan knalpotnya brong ya harus diganti yang standar. Dan itu nanti tidak ada biaya sama sekali karena juga tidak ada tilang. Itu bisa diambilnya di Polres, atau di Polres. di Nanti serentak. Di Polres. Tanggal 3. Tanggal 3 nanti kita biar nggak dipakai malam tahun baru juga gitu. Betul sekali. Karena tahun baru itu mari kita nikmati dengan santun, kita nikmati dengan keceriaan, penuh kebahagiaan, kegembiraan, supaya pada saat tahun baru itu kita tidak juga mengganggu orang lain gitu. Mas Hamzah. Karena kita kan harus khidmat ya. Banyak orang yang berdoa di rumah. Ada senang boleh gitu. Senang boleh. Ya. Tapi jangan mengganggu yang lain. Betul. Harus seperti itu. Jangan senang tapi menyusahkan orang lain. Betul. Gitu ya. Kita ngegas di jalan akhirnya terjadi bentrok, terjadi kecelakaan kan akan sangat rawan. Siap. Sebelum kita tutup Komandan, barangkali ada himbauan yang akan disampaikan oleh ini kepolisian kepada masyarakat, disilakan Komandan. Saya sampaikan himbauan Kaptipmas ya dari Polres Nganjuk menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Yang pertama yaitu sambut Natal dan Tahun Baru dengan beribadah serta kegiatan positif lainnya ya. Ya, kemudian yang kedua hindari jangan mengkonsumsi narkoba. Seperti tadi yang saya sampaikan Obses tambah 2 itu tadi, jadi narkoba yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga itu penyakit masyarakat seperti miras, judi itu. Kemudian stop penggunaan petasan atau mercon dan kembang api atau sejenisnya. Kemudian tidak melakukan konvoi arah-arahan kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, mari bersama-sama untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi soal petasan nggak boleh ya? Ya janganlah. Jangan. Ya itu tadi. Selain dia bahaya untuk dirinya sendiri, juga mengganggu yang lainnya. Benar kita semangat untuk menyambut tahun 2023 dengan semangat, dengan kerja keras. Tapi tetap kita upayakanlah itu tadi yang pertama ya, kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan masyarakat Nganjuk yang hobinya mungkin tahlilan atau mungkin apa, monggo silakan. Kegiatan-kegiatan sholawatan ditingkatkan silakan. Tapi kalau knalpot brong, petasan ya tolong ditahan lah ya, jangan sampai seperti itu. Soalnya rawan kecelakaan juga mengganggu yang lain. Iya Mas Romsan. Terima kasih banyak Komandan atas informasi yang disampaikan, himbauan yang disampaikan, juga atas waktunya hadir di tempat ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk masyarakat Nganjuk. Untuk para penonton, terima kasih atas partisipasinya, dan saya tetap berpesan ikuti terus Nadi Media yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.